Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Arena Devinia, perwakilan dari kelompok 4, penyaji teks akademik dalam genre makro. Teks akademik atau yang sering juga disebut teks ilmiah adalah tulisan yang diperoleh dari pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Teks akademik atau teks ilmiah dapat berwujud dalam berbagai jenis, misalnya buku, ulasan buku, proposal penelitian, laporan praktikum, dan artikel ilmiah. Jenis-jenis tersebut merupakan genre makro yang masing-masing di dalamnya terkandung campuran dari beberapa genre mikro seperti deskripsi, laporan, prosedur, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Genre makro adalah genre yang digunakan untuk menamai semua jenis teks secara keseluruhan, dan genre mikro adalah subgenre yang lebih kecil yang terdapat di dalamnya dan dipayungi oleh genre makro tersebut. Perbedaan genre makro dan genre mikro. Jika genre makro mencakup semua jenis teks dalam keseluruhan, sedangkan genre mikro merupakan teks yang berdiri sendiri secara tunggal sesuai dengan jenis-jenis yang ada. Genre mikro pula lebih mendetail dalam penjelasan dalam teks. Menelusuri dan menganalisis model teks akademik. Teks akademik yang juga sering disebut teks ilmiah berbeda dengan teks non-akademik atau teks non-ilmiah. Kedua teks tersebut ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Teks akademik atau teks ilmiah dapat diartikan sebagai suatu tulisan yang penyajiannya sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu. Secara umum, teks akademik ditandai oleh sifat-sifat baku, logis, lugas, dan objektif. Teks non-akademik ialah teks yang penulisannya tidak didukung oleh fakta umum yang biasanya hanya berdasarkan fakta pribadi atau menggunakan bahasa formal yang populer. Seperti yang telah dicermati sebelumnya, secara umum teks akademik ditandai oleh sifat-sifat baku, logis, lugas, dan objektif. Namun demikian, definisi teks akademik dengan ciri-ciri di atas belum memadai karena sebuah teks yang dikatakan non-akademik sekalipun dalam hal tertentu menunjukkan ciri-ciri akademik dan sebaliknya. Teks akademik yang dikatakan teks akademik masih menampilkan ciri-ciri non-akademik. Atas dasar pernyataan ini perlu diungkapkan rancangan yang dapat menjelaskan perbedaan teks akademik dan teks non-akademik tidak dilihat sebagai hitam atau putih. Perbedaan tersebut dilihat dari kecenderungan ciri-ciri yang dikandung oleh teks tersebut. Misalnya, teks akademik diasosiasikan dengan teks tulis, dengan teks non-akademik diasosiasikan dengan teks tulisan. Teks tulis bukan teks yang dimediakan dengan tulisan. Sebaliknya, teks tulisan bukan teks yang dituturkan secara lisan. Sebagai contoh, teks berita yang didengarkan di radio adalah teks tulis yang dimediakan secara lisan, dan naskah dalam bentuk dialog adalah teks lisan yang dimediakan dengan tulisan. Teks 1, cenderungan lisan. Teks 1A, cenderungan lisan non-akademik non-ilmiah. Pada buku ini kita bertujuan untuk menelaah bagaimana menerapkan metode empiris agar kita dapat menganalisis cara orang bercakap-cakap. Kita berharap dapat menguak sesuatu yang diasumsikan orang ketika mereka berkomunikasi dengan cara bercakap-cakap. Kita akan memusatkan perhatian kepada bagaimana penutur menggunakan tuturan untuk berinteraksi, yaitu bagaimana mereka menciptakan dan mempertahankan apa yang mereka definisikan sebagai makna situasi sosial. Kita berpegangan pada gagasan teoristis dasar yang berbeda dengan para ahli yang bergerak di bidang sosiolinguistik. Teori dasar ini menunjukkan bahwa ketika kita menganalisis tuturan orang yang berbicara empat mata, kita memperlakukan istilah-istilah yang digunakan oleh antropolog dan sosiolog seperti peran, status, identitas sosial, dan hubungan sosial sebagai simbol yang digunakan untuk orang saling berkomunikasi. Teks 1B, cenderung tulis akademik ilmiah. Tujuan telaah pada buku ini adalah untuk menerapkan metode empiris analisis percakapan yang dapat menguak asumsi sosial yang mendasari proses komunikasi verbal
dengan memusatkan perhatian kepada penggunaan tuturan dan oleh penutur untuk berinteraksi, yaitu menciptakan dan mempertahankan definisi situasi sosial secara khusus. Posisi teori dasar yang membuat karya ini berbeda dengan karya ahli lain di bidang sosiolinguistik adalah bahwa pada analisis terhadap tuturan empat mata, istilah-istilah di bidang antropologi dan sosiologi seperti peran, status, identitas sosial, dan hubungan sosial akan diperlakukan sebagai simbol komunikasi. Ciri lisan pada teks 1A dan ciri tulis pada teks 1B yang segera dapat diidentifikasikan adalah penggunaan kata kita dicetak tebal miring sebagai subjek kalimat pada teks 1A dan ketiadaan kata tersebut pada teks 1B. Keadaan ini menunjukkan bahwa seakan-akan penulis teks 1A mengajak berdialog dengan pembaca, sedangkan teks 1B tidak mengandung kata kita sebagai subjek kalimat. Dan sebagai gantinya, subjek itu diisi dengan pokok persoalan yang disajikan di dalam teks tersebut. Keadaan ini menunjukkan bahwa teks 1B tersebut keadaan lebih mementingkan objek yang dibicarakan daripada pelaku yang berbicara. Ciri lisan atau tulisan yang menonjol yang dapat dieksplorasi dari teks 1A dan teks 1B adalah bahwa kita menggunakan peristiwa, teks 1A menggunakan verba, sedangkan teks 1B mengubah verba itu menjadi nomina. Contoh, verba diubah menjadi nomina. Seperti bertujuan menjadi tujuan, menelaah menjadi telaah, menganalisis menjadi analisis, bercakap-cakap menjadi percakapan, berkomunikasi menjadi komunikasi, diasumsi berubah menjadi asumsi, menggunakan atau digunakan menjadi penggunaan, didefinisikan berubah menjadi definisi. Menganalisis pentingnya teks akademik. Mengapa ya kita memerlukan teks akademik dalam berbagai genre makro? Jawabannya terkait dengan kegiatan kita sebagai insan akademik. Pada saat kita merancang penelitian atau kegiatan, kita memerlukan teks yang disebut proposal kegiatan, proposal penelitian, atau proposal kegiatan. Setelah melakukan penelitian dan kegiatan, Anda perlu melaporkannya kepada pihak lain dalam teks yang disebut laporan penelitian atau laporan kegiatan. Dengan demikian pula, pada saat kita menyampaikan pemikiran di forum seminar atau mengomunikasikannya di jurnal, kita perlu memformulasikannya dalam teks yang disebut artikel ilmiah. Ini adalah sumber teks ilmiah kita, teks akademik kita. Jika ada saya salah kata atau pengurangan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.